Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Caka Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya saya telah membahas tahapan-tahapan yang kita lakukan agar supaya sebuah pohon kelapa siap untuk kita deres ya teman-teman. Dan pada video kali ini saya akan berbagi alat-alat yang harus kita siapkan ya, yang nantinya akan kita butuhkan dalam rutinitas menderes pohon kelapa. Tapi sebelum kita ke pembahasan, silahkan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi ya dalam membuat video yang berikutnya. Dan bagi teman-teman semua yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kini kita langsung saja ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi dalam kita menjalankan rutinitas sebagai seorang penderes, kita membutuhkan beberapa alat dan harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama kita harus menyiapkan sebuah arit deresan ya teman-teman. Ini nanti kita gunakan untuk membedel manggar dan memperbarui. Kita gunakan untuk membedel manggar dan memperbarui manggar yang sudah kita bedel nanti untuk kita ambil niranya. Arit ini bisa kita dapatkan di pasaran, ada juga kita bisa pesan di pengepul ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita harus mempunyai sebuah korakan ya teman-teman. Ini terbuat dari kayu, jadi korakan yang kita kasih tali ini terbuat dari kayu, bisa kita pesan di pengrajin kayu ya teman-teman, atau mungkin jika teman-teman semua ada yang bisa bikin sendiri, dan nanti kita gunakan untuk tempat arit ini apabila naik ke atas. Yang selanjutnya teman-teman, kita harus menyiapkan juga ini ada sebuah sabuk dan pengait yang nanti ini kita gunakan untuk mengaitkan pongkor yang kita bawa pada waktu deres ya teman-teman. Dan jangan lupa kita juga harus menyiapkan ya ini sebuah pengasahan arit, ada gerinda dan bungkal ini saya menggunakan. Untuk teman-teman silahkan mencari dan memilih sendiri yang akan teman-teman gunakan. Yang selanjutnya ya teman-teman, kita harus menyiapkan ya sebuah pongkor, dan kebetulan di sini saya menggunakan ember ya, saya menggunakan ember sebagai pongkor, ember yang dikasih tali atau tambang dari tali rafia yang kita buat sendiri. Dan ember ini nanti kita gunakan untuk menampung air nira ya, bukan menampung wala ya teman-teman, menampung air nira di atas pohon, dan untuk membawa turun air nira tersebut kita gunakan ini pongkor ini. Selanjutnya kita juga harus menyiapkan sebuah saringan ya teman-teman. Ini nanti kita gunakan untuk menyaring air nira yang kita ambil dari pohon kelapa dan yang akan kita masukkan ke dalam wajan. Nanti kita saring menggunakan saringan ini supaya kotoran yang ada dalam pongkor atau air nira tersebut nanti tidak masuk ke dalam wajan ya teman-teman. Dan ini kita bisa dapatkan di pasaran, bisa kita beli di pasar. Yang selanjutnya kita juga harus
menyiapkan sebuah laru ya teman-teman. Ini sebuah laru ini kita gunakan nantinya untuk campuran air nira, supaya air nira yang kita deres itu selalu jernih ya teman. Dan ini kita buat sendiri dari gamping atau encet yang kita campur dengan bahan-bahan alami. Ya mungkin dalam lain waktu akan saya bikinkan tutorial bagaimana cara kita membuat laru ini ya teman-teman. Yang selanjutnya kita juga harus menyiapkan sebuah ayakan ya teman-teman. Ini ayat di sini ada 2 buah ayakan, dan ayakan ini kita gunakan apabila kita membuat gula kristal atau gula semut ya teman-teman. Jika gula yang sudah masak akan kita buat menjadi gula semut atau gula kristal, kita menggunakan sebuah ayakan. Yang selanjutnya ya teman-teman, kita juga harus menyiapkan sebuah cetakan gula yang nanti kita gunakan apabila kita ingin membuat gula cetak, atau di sini kebanyakan orang bilangnya gula patok. Dan ini kita buat dari kayu yang dikasih ini legokan-legokan ya teman-teman. Kita bisa membuatnya sendiri atau mungkin kita bisa pesen di pengrajin kayu juga bisa, dan biasanya di tengkulak-tengkulak juga ada ya teman-teman. Dan kita juga harus menyiapkan sebuah ini teman-teman, sebuah sangrai ya namanya. Sangrai ini terbuat dari seng ya, kita bisa dapatkan ini ya di tengkulak ya teman-teman. Kita bisa pesen tengkulaknya, dan nanti kita gunakan ini untuk mendinginkan gula yang sudah kita cetak supaya gula tersebut cepat dingin. Dan setelah dingin baru kita masukkan ke dalam wadah atau plastik. Dan jangan lupa pada teman-teman juga harus menyiapkan ya, harus mempunyai sebuah kude ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan heran kenapa seorang tuan deres kok harus menyiapkan kudi. Kudi ini kita gunakan untuk membuat tataran pohon yang akan kita deres ya teman-teman. Jadi dalam menatari pohon kelapa kita gunakan kudi ini agar mudah dalam pembuatan tatarannya ya teman-teman. Dan yang selanjutnya ini kita juga harus menyiapkan sebuah irus. Irus ini nanti kita gunakan untuk mengaduk nira yang sudah hampir matang ya, yang sudah hampir matang kita aduk-aduk pakai irus ini. Dan yang tidak kalah penting ya teman-teman, ini harus kita punya wajan ya. Wajan ini sebuah wajah ya teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan dulu sebuah wajah. Untuk ukuran wajah ini tergantung dari hasil nira yang kita dapat ya teman-teman. Misalkan hasil nira yang kita dapat itu masih sedikit, kita harus menggunakan wajah yang kecil. Jadi jangan terlalu besar kalau memang hasil niranya kita itu masih sedikit. Soalnya nanti kalau hasilnya sedikit kita masak pakai wajah yang besar, nanti nira tersebut akan gosong ya teman-teman. Dan apabila hasil nira yang kita dapat itu sudah banyak, kita menggunakan wajah yang besar ya, biar nanti sekali masak langsung matang, bisa kita cetak ya teman-teman. Dan ini wajah, kalau di sini ada 2 jenis teman-teman. Ada yang menggunakan wajah aluminium dan ada yang menggunakan wajah dari besi.
Tapi sekarang wajan dari besi itu jarang digunakan karena terlalu mahal harganya. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting, kita juga harus mempunyai sebuah ulegan ini untuk menggerus gula yang akan kita buat menjadi gula semut atau gula kristal nanti. Dan satu lagi ya teman-teman, yang itu menurut saya sangat penting, kita harus mempunyai sebuah tungku atau pawon ya teman-teman. Dan ini ada beberapa pawon yang saya punya ya. Ada beberapa ini, coba lihat ini teman-teman ya, ini di sini ya. Ya nanti ya sebentar teman-teman ya, ini di sini saya mempunyai beberapa pawon atau tungku. Ini tungku yang saya beli di pasaran, dan jika teman-teman nanti ingin tungku yang seperti ini bisa dibeli di pasaran. Dan ini adalah tungku yang saya buat sendiri ya teman-teman, dan ini saya buat dari bata merah lalu dicampur dengan tanah lempung ya, dan dicampur dengan semen. Dan nanti saya akan buatkan video bagaimana cara dalam membuat pawon atau tungku yang kita gunakan untuk memasak air nira ya teman-teman. Ya mungkin itu alat-alat yang harus kita siapkan dan yang akan kita gunakan nantinya jika kita sudah mulai berrutinitas sebagai tukang beres. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe supaya channel saya ini lebih berkembang lagi. Dan bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.